Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula wa ra'a min ayatihi al-kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratal qurama, para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus yang saya muliakan Kiai Haji Maulana Isbat, Kiai Badrut Tamam. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jajaran pengurus takmir Masjid Al-Muhsin, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Baidowi, Al-Ustadz Abdullah selaku ketua dan sekretaris takmir masjid yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RW perumahan Taman Intan dan perumahan yang lain yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati panitia pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah yang hadir banyak. Mudah-mudahan tidak lebih banyak ketika ada lagu-lagu tadi. Kan masih tidak ada yang pulang ya Bu ya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita diberi kenikmatan iman dan Islam, diberi kesehatan, diberi kesempatan dan keikhlasan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikemas dengan acara pengajian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, setelah pengajian, mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Rizki kita juga ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau di tempat saya pengajian itu harus diundang, Ustaz. Nggak tahu di sini diundang apa datang sendiri, Pak? Diundang ya? Datang sendiri diundang? Datang sendiri, alhamdulillah. Berarti ada kemajuan di daerah Wirolegi, Ustaz. Nggak sama ketika ada acara hiburan di lapangan. Kalau hiburan di lapangan itu nggak usah diundang, cukup woro-woro gitu saja yang datang banyak. Bukan hanya orang tua, cucunya dibawa juga, Pak. Ini kalau hiburan di lapangan. Tapi kalau pengajian
itu biasanya diundang. Kalau tidak diundang, tidak datang. Kalau diundang, kadang juga tidak datang. Kalau tidak diundang, marah. Saya tokoh masyarakat di sini, bodoh pengajian mata yonceng kok. Yonceng tak datang. Sampai 5 kali. Bit panitan tak omes lihat gila tak usah inceng marah. Yonceng tak teman datang gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kalau di sini ini tidak usah diundang. Cukup disiarkan bahwa di masjid Al-Muhsin ada pengajian, alhamdulillah ibu-ibu cukup banyak, bapak-bapak agak banyak sedikit. Tapi di luar saya kira banyak, di dalam agak sedikit, alhamdulillah. Karena memang seharusnya seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maratum biryadil jannah farta'u," kata Nabi. Napa niku? Alhamdulillah. Tuh ya petak nggih. Mboten napa-napa. Insyaallah kula mboten gadahi kencing manis nggih. Mboten napa-napa. Nabi Muhammad bersabda, "Idza maratum biryadil jannah farta'u." Apabila kalian bertemu dengan riyadul jannah, farta'u, maka angono sira kabeh. Angon niku istilahnya makan, minum sekenyangnya. Kalau bertemu dengan riyadul jannah, kalau bertemu dengan taman surga. Akhirnya para sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Riyadul jannah itu apa ya Rasul? Qala majalisul ilmi. Tempat ngaji ilmu. Insyaallah peringatan Isra Mi'raj dikemas dalam acara pengajian, fa insyaallah inilah yang dimaksud adalah riyadul jannah, tamannya surga. Meskipun jenengan wonten masjid, tapi kata Nabi ini adalah taman surga. Oleh karena itu ketika masuk taman surga, apa yang ada di situ diambil semuanya. Mungkin nanti ada beberapa keterangan yang bermanfaat, bukan hanya didengarkan, tapi kalau bisa juga diamalkan. Bukan hanya itu para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati. Dan itu sudah banyak diterangkan oleh orang-orang yang pidato banyak. Bukan hanya orang yang pengajian itu hanya dapat aqua, dapat kue. Beda dengan ketika kita datang ke lapangan ya Bu ya. Di lapangan insya Allah tidak ada yang ngasih kue. Masa ada yang ngasih kue Bu? Ada hiburan dikasih kue, enggak, kue beli sendiri. Loh di pengajian itu dikasih kue. Tetapi bukan hanya itu, kata Nabi, julusu sa'atin fi majlisil ilmi afdalu min alfi sholatin. Orang yang duduk dalam majlis ilmi sebentar saja itu pahalanya lebih besar daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Benyak tak benyak Pak? Boleh angkat tangan Bu, sinten sing tuman salat 1000 rakaat. Wonten Bu? 1000 rakaat. Lho ngaji ngeten niki lek dawuh Kanjeng Nabi luwih utama timbang salat sunat 1000 rakaat. King cuman ganjarane gak ketok Pak. Besok nang akhirat. Mangkane besok jenengan iki kaget Pak. Dikai buku kali malaikat niku kaget. Loh kok akeh temen ganjaranku. Sampai ana sing zakat malaikat dino kan. Loh iki ganjaranku kok akeh temen iki. Wah gak cuma salat sunat 1000 rakaat. Akeh temen ganjarane. Lek sampeyan gak tuman salat sunah 1000 rakaat, tapi sampeyan sering ngaji, lek ana pengajian iku teko, dadi ganjarane sakmene. Oh ngono to. Ruang ngono biyen setiap ana pengajian aku teko. Nggih napa mboten? Kula mari nerangaken ngoten wonten pengajian, Pak. Kula lak dilungguhi kali tiyang. Sampeyan kok gak masuk akal to, Ustaz. Lho, gak masuk akal ya napa? Lu sampai nerangno lu mek lungguh nang pengajian lu sampai lu utama 1000 rakaat. Lu masuk akal teko endi? Nggih? Lho lungguh lho ana sing rokokan, beri sujur ngoncur nggih. Tingati sing jur ngoncur, Bu. Kula winane pengajian nang mburi ana sing eker.
Wonten sing tukaran, terus roda tukaran, tiba ono sing turu ngentut. Tukaran teng mburi, mari pengajar takon, "Sop sinten tukaran wau?" Mboten tukaran Ustaz. Wonten sing lungi medhongkrong kesirep. Akhirnya ngentut, berarti rame teng mburi Pak. Mungkin-mungkin ini gak ngoncur-ngoncur nggih, pengajian enak. Lek teng lapangan mboten saged ngoncur sampean nggih. Kula ngerti niku. Loh, kok masuk akal Ustaz? Wong memelo pengajian ngene lho iso rokokan, lek sing pidato gak iso rokokan. Gak iso ngombe, jenengan iso mangan jajan mbek ngrungokno kula mboten saged. Lho kok iso ganjarane luwih akeh mbek salat 1000 rakaat? Kula mikir kula, iya ya. Kula mikir, kepundi? Akhirnya kula mikir, oh iya bener. Napa Ustaz? Wong lek salat sunat 1000 rakaat, iku mek salat sunat tok mungkin tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi lek wong ngaji ngene iki sampe wakeh ganjarane menawa-menawa pas pengajian bareng mbek hidayahe Gusti Allah. Wong sing wani wong lanang, wong wedok, wonten mboten? Wonten mboten? Badan apa? Beda. Mari pengajian wis gak wani maneh ning sing lanang, Pak. Sing lanang tak gremengi. Ana wong sing bendinane nganakno dhuwit, wonten mboten mriki? Wonten nggih. Oh, kok lengkap to mriki. Mari pengajian leren nganakno dhuwit, karo diterangno wong nganakno pengajian iku haram ora oleh. Mari pengajian biasa gak tuman jamaah nang masjid, diterangno fadilah jamaah. Mari pengajian pateng jamaah nang masjid. Niki hikmahe kula jenengan ngaji menawa-menawa bareng kalih hidayahe Gusti Allah. Mari pengajian ana perubahan tingkah laku. Lho lek salat 1000 rakaat dhewean tok, Pak. Ngono kula yakin tiyang mriki gak iso salat 1000 rakaat. Nggih ta? Wong kadang salat 5 wektu sik bolong-bolong. Krana kerja nggih ta? Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, monggo kula ngajak awi masjid-masjid ndi mawon sing ngadakno pengajian ngeten niki ditekoni. Krana napa? Krana ganjarane niku lho akeh, Bu. Sampeyan golek ganjaran liyane kadang gak iso, mek lungguh tok dikei jajan, sampeyan wis akeh ganjarane. Enak napa mboten enak, Bu? Sing ngadeg ngene iki mboten sing enak Bu, lek jenengan lungguh. Sik iso ngombe. Kula ngombe alhamdulillah niki durung dibuka, ana anune tapi nggih. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, ing dalu niki kula panjenengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj. Isra itu Nabi diberangkatkan oleh Allah dari masjid ke masjid. Dalam Al-Quran sudah diabadikan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kanjeng Nabi diisrokan niku minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Napa Kanjeng Nabi niku lho kok diisrakno kok gak langsung mawon? Apa teko lapangan ta nggih ta? Teko lapangan nang pasar utawa teko pasar nang masjid boten. Kanjeng Nabi niku diisrakan oleh Allah minal masjid ilal masjid. Napa Bu kok ngoten? Wonten sing sumerep jawabane. Napa kok diisrakno minal masjid lho ilal masjid? Kok mboten pasar ke pasar nggih ta? Mari teng pasar Mi'raj boten minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Napa kok ngoten? Karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah al masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Paling tempat-tempat sing paling disenengi kali Gusti Allah itu adalah masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Masjid ini Pak
tempat yang paling dicintai, tempat yang paling disenangi oleh Allah, dan masjid ini adalah termasuk Baitullah. Oleh karena itu, kenapa kok Allah cinta kepada masjid? Kenapa Allah kok senang masjid daripada yang lainnya? Karena masjid adalah tempat beribadah, tempat membaca sholat, tempat membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadri wa innama hiya." Katanya Nabi, "Wa innama hiya li dzikrillah was sholati wa qiraatil Qur'an." Masjid-masjid ini adalah tidak pantas untuk kencing dan untuk lainnya, karena riwayat hadis ini ada seorang Arabi yang kencing di masjid, Bu. Tapi masjid ini adalah tempat zikir kepada Allah, tempat membaca Al-Qur'an. Makanya jenengan lek teng masjid niku kumpul mek ngampung ngoyo tok. Nggih. Paham, Bu? Sampean niku lek teng masjid mpung ngampung ngoyo tok. Jatuh agemi, lo mangken masjid nih kamu dari bongsal terus kok gobolin nyak masjid pengerembung. Alhamdulillah posa. Saya sama masjid ke posa biar montor rombongan, hi. Tapi kadang banyak asolat, kalau ngampung agemi. Mungkin apa punten? Paling saya gelek dari biasa. Coba jenengan lihat dan periksain masjid posa pinggir rembung. Tapi tak sedejena saya ambu ke masjid asolat. Tapi toro apa? Ngampung akem. Mau ngampung akem meja ke masjid. Ke terminal, Bu. Ke terminal apakah epom? Oke. Jadi yang nempom aja Ustaz. Bener masjid. Kalau memang mau ke masjid berhenti, kalau memang bukan waktunya sholat, ya kencing apa-apa, kemudian masuk ke masjid, baik sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Cek gak ngetoron ibu. Lu kadang sampean ngoten niku lho teng masjid, lek sampean ngepom bayar wong situ 2.000, wong 10, 20.000. Lu sampean rombongan gak bayar belas, Bu. Lho niku teng masjid. Wah ya, sampean kudu bayar luwe akeh, luwe kathah. Lho sampean gak bayar blas. Ngono kadang-kadang sampean ngoco-ngoco malaikat. Sampean mlebu masjid, mari ngoyo mlebu masjid. Mbek malaikat dicatet, alhamdulillah jadi malaikat iki ana wong salat rombongan. Orang mencak selebar keluar boleh. Malaikat urung sing nyatet, Bu tak gena orang liya. Saya masuk masjid kok agemi. Malaikat semeh nyatet niku, Pak. Orang gak dicatat. Kenapa? Mek ngampung ngoyo tok. Lho niki masjid niki adalah tempat ibadah. Walaupun kencing gak di masjid, tapi tempat itu adalah tempatnya orang yang berwudu, tempatnya orang yang mandi untuk beribadah ke masjid. Cek ulangin po lagi nggih. Lek rombongan pas waktu ini sholat jamaah teng masjid gitu nggih. Lek gak pas aja lek nang masjid. Cukup teng terminal atau teng pom bayar sampai teng mriku nggih. Niku ada. Kenapa? Karena masjid ini adalah tempatnya beribadah, tempatnya sholat, tempatnya baca Quran, tempatnya zikir kepada Allah. Inilah tugas takmir. Lho takmir niki tugasnya kan gitu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Memang abot tadi takmir. Tapi takmir niku abot. Sing ate ngolehno jamaah wakeh niku repot. Nggih kudu keliling ayo Pak jamaah awi gelem nggih ta. Lek gak gelem mboten napa-napa pun dipaksa. Ayo jamaah apa mentak jamaah ambian. Lebih-lebih masyarakat sekitar masjid, mari kita makmurkan masjid karena ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah, Pak. Makanya dalam sebuah hadis itu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah sholatnya sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Mpun diartine sing liya, Pak. Kula niku nate semerep di dekatnya Masjid Baitul Amin ada hadis itu. La sholata li jaril masjid illa fil masjid.
tidak sah sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Keliru niku Pak. Nggih, lek wonten wong pidato ngoten niku pidatone keliru. Kon ngaji dhisik ngoten nggih. Sing dimaksud la sholata bukan la sholata sahihah, tapi la sholata kamilah. Tidaklah sholatnya sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Monggo masjid yang ada di perumahan ini bersama-sama takmir dimakmurkan. Nggih, 5 waktu diseni, ngoten nggih? Nggih Bu, sing ibu-ibu nggih ngoten. Wong mboten saged usah repot. Lho lek ngurusi repot-repot kabeh. Lek mboten dipeksa kula njenengan sedaya, insyaallah mboten saged. Para bapak, para ibu sekalian ingkang kula hormati, karena kemuliaan masjid, karena masjid tempat yang dicintai Allah, maka Nabi Isra diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di samping masjid ini adalah Baitullah, tempat yang mulia, karena Nabi Muhammad akan dimi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu memberikan pengertian kepada kita bahwa kalau orang mau menghadap kepada Allah, ingin bertemu Allah, pintu gerbangnya adalah ibadah kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak mau ke masjid, itu mencurigakan Pak. Jangan-jangan itu bukan orangnya yang tidak mau ke masjid, tapi justru masjidnya yang tidak mau dianja oleh orang itu. Naudzubillah. Orang semak ke masjid, jarang ke masjid, tak toban ke masjid sekali, malah menurut supaya kira santa lu. Khawatir Pak. Masjid ini adalah tempat yang dicintai oleh Allah, karenanya Nabi itu diisrakan, dimi'rajkan dari masjid. Kalau orang tidak datang ke masjid, khawatir bukan orangnya yang tidak mau ke masjid, tapi jangan-jangan masjidnya yang tidak mau diinjak oleh orang itu. Naudzubillahi min dzalik. Mentro selamat cek kelopain masjid Pak, cek kelopain ibadah. Coba biar masih ingat ada tsunami di Aceh, ingat ya Bu ya, tahun berapa itu? Semuanya hancur. Tapi ada masjid satu yang tidak hancur, yaitu Masjid Baitur Rahman. Itu mengingatkan kepada kita, isyarah kepada kita, kalau kita ingin selamat di dunia ataupun di akhirat, jangan lupa masjid, jangan lupa ibadah kepada Allah. Sibuknya seperti apa? Jangan sampai lupa kita beribadah kepada Allah, jangan lupa kita ke masjid. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad itu dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa, naik langit ke-1, langit ke-2, sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Hatta ja'a bihi Sidratal Muntaha. Dalam sebuah hadis dijelaskan seperti itu. Fadanal Jabbaru tabaraka wa ta'ala fatadalla hatta kana minhu qaba qausain aw adna fa auha ilaihi ma syaa fi ma auha salatan khamsina salatan ala ummatihi kulla yaumin wa lailah. Kanjeng Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa terus ke langit sampai Sidratul Muntaha, dan mendapat perintah awalnya sholat 50 waktu sampai akhirnya menjadi 5. Saya tidak akan cerita itu Pak, maaf. Amit Bu, mulai dari Nabi Adam, para rasul, para anbiya, semuanya makhluk sampai hari kiamat, itu kalau ingin ketemu dengan Allah itu besok di akhirat Pak. Nggih mboten? Katanya Nabi, wa'lamu annakum lam tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bertemu kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Terus nggih? Mohon pagi nang akhirat panjenengan kenikah bisa tepanggi sareng Gusti Allah kelaben syarat mohon masuk
swarga. Mon masuk neraka jek nyol mengonyol terus panggi Gusti Allah. Oke, paham nggih? Orang montro pagi Gusti Allah genikah pagi nang akhirat, besok kalau sudah di akhirat Bu, itu pun syaratnya harus masuk lah kalau masuk neraka cek nyol mengonyol dari Gusti Allah nggak akan ketemu Pak, cek neraka nyari Gusti Allah biar. Orang yang di surga ketemu Allah itu tidak setiap hari tapi setiap Jumat. Paham lagi? Ketemu Allah loh, orang surga saja besok itu setiap Jumat ketemu Allah. Yang melihat lebih dekat adalah orang yang paling dulu datangnya ke masjid. Sepaling ado datang ke masjid, paling laku datang ke masjid, itu besok akan berada di depan, akan melihat lemon datang di budi. Jalan khotib pun khutbah kiro datang. Wujuh tak kelihatan. Oleh karena itu saya tanya bapak-bapak, saya datang kol beluk nang masjid pada kol beluk wo sobung kol sanga sobung kol 11 mulai laku won Bu cek kol 11 kol 10 bisa kol 10 kol sanga malah pagi nang ada Bu. Jorong jenengan kalau macul kuat, menek kelopo kuat, masa nang masjid betul kuat, gitu. Mek seminggu sepisan Jumat, nggih. Lho sampean macul kuat, lho munggah masjid gak kuat iku ya napa, gitu. Niku besok sing pertama kali besok. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini ndak harus di akhirat ketemu Allah, Pak. Di dunia Kanjeng Nabi sudah bisa ketemu Allah. Gimana betul? Sudah ketemu Allah Pak. Itu bukan karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu adalah akhlaknya mulia, bukan karena apa-apanya. Wa innaka la'ala hulukin azim. Kanjeng Nabi itu akhlaknya baik sehingga tidak usah ke akhirat, di dunia Nabi sudah bertemu dengan Allah. Itu kengaen Pak. Men beda orang akhlak tak bagus. Tak kena mulja. Tiga teka profesor doktor, kiai haji, DRS, pon rentep pangkata. Ken mon tak di akhlak tak kira mol. Napa boleh beda orang pah bengal kereng tua. Bengal ke matua. Tak kira mulja. Ingat begini. Kok ada orang pangkatnya profesor doktor kiai haji tapi masih berani ke orang tua, berani ke mertua. Saya yakin Bu, hidupnya tidak akan mulia, pasti tidak akan mulia. Beda orang bisnis oleh sebulan tekor boleh, muka bisnis boleh, tekor boleh, muka bisnis boleh, sampai tompes Bu. Pikir arah orang bisnis mata titik. Lihat, mungkin ada kesalahan kepada orang tua. Saya tak sepolah pada sepolah. Jangan lagi selain. Tidak akan mulia orang yang berani ke orang tua, orang yang berani kepada mertua, karena mertua itu adalah hakikatnya adalah bapak sendiri ya Bu ya. Makanya mau yang kabin kobil tu nikah mertua pun tak boleh kabin pun selamanya pesa pakur matu apa kena pun paham lagi. Lek jenengan niku lu kawin kobil tu nikah wa taswijaha bil mahril madkur halan sebini tak teguh sekali. Kita majer mas kabin, matua itu sudah jadi matua, sudah jadi bapak Bu. Seandainya kita cerai, tetap itu adalah bapak. Wudhu tak betul. Kita mon bi, reng tua saya kabin, anak tidak boleh kan gak gini kan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak usah ke akhirat, di dunia sudah bisa bertemu dengan Allah. Karena akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sebutin kaul hormatan, Kanjeng Nabi Mi'raj sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Allah mendekat hatta fadanal jabbaru tabaraka wa ta'ala hatta kana minhu qaba qausain au adna. Sampai dekat dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad
dan umatnya diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu nggih. Sholat 5 waktu niku hukume wajib. Pun lali niku. Wonten wong sing gak sholat niku gak apa-apa, gak dosa niku wonten. Pingin daftar jenengan? Mboten apa-apa gak sholat. Gak usah sholat, gak apa-apa, gak usah ngodok, gak apa-apa, gak dosa. Wonten sing daftar? Lho, tak urute kula. Lek gelem tak urut, sampean mboten usah salat. Gelem napa mboten? Sing pertama wong edan. Badhe daftar areng gila. Lho reng gila kene ka tak wajib salat, tak dusta salat. Reng gila, tak usah kodo reng gila kene ka. Lah mon piantar beres daftar. Tak usah salat, tempong pian beres-beres tak bejeng. Kadang mandi reng gila iki. Reng gila. Tak dosa, tak usah kodok, tak wajib sholat. Wemon pian daftar yang gila, tak usah sholat. Makanya mon para pengajian nggak nikah, pas pian pleman ke jompon, beri yang tak sholat, tina, kini ke perapaan, gila. Saya nomor 2, nak kini, nak kini, gini kan agak nikah, nak kini gini tak wajib sholat, tak dosa, mon kita beli. Lah mon pian pleman mare pengajian bedetang genempian di anak peto tak bojong tinggal. Paling gini koro orang aja yang kita beli. Wajib sholat itu Bu. Oleh karena itu khusus perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kalau perintah-perintah yang lain melalui ke malaikat Jibril, khusus sholat itu langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat ini adalah merupakan amalan yang pokok, karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdi abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Pertama kali besok yang dihisab oleh Allah adalah salat. Faida sholahat faida soluhat soluhasa iru amali, faida fasadat fasadasa iru amali. Ketika sholatnya diperiksa baik, maka amal-amal yang lain adalah baik. Ketika rusak, maka menjadi rusak semua. Tapi akan saya jelaskan ini Bu, akan saya jelaskan ini, banyak orang yang salah paham tentang hadis ini. Ada orang yang mengartikan, mon sholat tebo adalah cakang pagi selamat. Amal saya lain tahu saya hisap langsung masuk surga. Salah kan Bu? Salah lagi. Loh, banyak orang yang salah paham. Ketika sudah sholatnya benar, aktif semuanya tinggalkan, dihisap selesai, lolos, yang lain lulus masuk surga. Cek nyaman. Nah, klero. Kenapa? Dengan kekeliruan ini banyak orang Bu sholat cakang ke masjid benar, sholat eba bektoh membuduk PC pakun. Beda. Gih, loh salah. Yang penting saya sholatnya baik. 5 waktu jamaah. Nanti kalau diperiksa selesai, amal semua beres langsung masuk surga. Klero. Nah, kenapa? Ya tadi itu Pak. Banyak orang yang sholatnya 5 waktu, sholatnya berjamaah, pakun ngecoan. Tanya gimana ngecoan, kang cereng bencakang bojeng ngecakang. Boh, tak tahu le, beri terang lagi Ustaz le. Ada mah, lu mau sholat jika pakai gini beres, selain le beres kapi, tak usah cekat lah, tak usah sepenuh sholat pecakang, ngecok pakun. Salah. Banyak tak beda. Orang bejeng sholat membuduk PC cakang. Orang cakang sholat tah bengal keselake benya. Tanya akhirnya apa benyu? Mak bengal keselake bentusa pakai benyu. Bojok ke beter. Ustad berilan orang aki. Pokoknya mau sholat beres. Beres kapi je lah. Tina tekak tang laki mengi. Itu salah Pak. Bukan seperti itu adalah maksudnya. Apa? Kalau sholatnya orang itu baik, bagus,
tentunya amal-amal yang lain adalah baik. Karena sholat itu adalah ibaratkan hati manusia. Kalau hatinya manusia baik, insya Allah yang lainnya adalah baik. Cek keliru nih Pak. Para bapak, para ibu sebutin kalau hormaten. Yang selanjutnya, mari sholat kita perbaiki. Syaratnya, rukunnya diperbaiki. Saya akan menjelaskan satu ini ngaji Bu. Dan ini saya anggap penting karena sama pengajian Isra itu ngaji sobong sih bisa jawab. Tapi gue tak yakin orang kata bisa jawab paling. Insya Allah. Yang kira lagi nih kerajaan gini, insya Allah bisa. Pertanyaan saya, di dalam sholat itu Bu ada rukun sholat, gini? Ada rukun sholat. Kalau boleh saya bagi ada 3. Yang pertama ada rukun kolbi. Yang nomor 2 ada rukun kauli. Yang nomor 3 adalah rukun fi'li. Ini saya bagi Bu. Ini karena ngaji, ini karena untuk perbaikan sholat kita. Karena banyak orang yang salah, banyak orang yang tidak ngerti. Yang pertama adalah rukun kolbi, rukun yang bersifat hati. Ketika jenengan takbiratul ihram di hati jenengan, apa yang bunyi Bu? Sini tanya saya, Pak, Allahu Akbar, hatinya jenengan Allahu Akbar. Ini reng biologi ini ya. Mau reng gunungan tanya kita bisa. Tanya mau lagi. Ayo Pak, dijawab. Ini penting Pak. Allahu Akbar, di hati kita apa yang disebut Bu? Hah? Allah Maha ada lopot kebilah. Lopot ini BCS sholat. Ini tidak apa-apa, agak lama sedikit ya Bu ya. Bocok iya sampai subuh. Bompon sampai subuh bian bitibian kantong gula pleman. Apa ketika takbir Pak? Jangan lupa di dalam sholat itu ada rukun kolbi yang namanya niat. Niat itu mahalluha fil qol, di hati Bu. Kapan niat itu diucapkan? Ketika kita takbiratul Allahu Akbar. Di hati kita harus niat Pak. Aku niat sholat duhur petang rakaat gitu Pak. Benih Allah Maha besar misalnya. Salah. Allahu Akbar ngaten Allahu Akbar bukan. Usolli fardhu duhri sebelum takbir itu namanya lafdun niyah. Lafadznya niat, bukan niatnya Pak. Niat itu harus dalam hati. Padahal yang wudu juga ada niat. Kapan niatnya wudu? Ketika kita ketika basuh muka nang ateni niat. Ketika takbir dalam hati harus niat sholat apa? Jangan Allah Maha besar. Allahu Akbar nengatin Allah Maha besar. Salah niat Bu ya. Ini perbaikan sholat sedikit saja saya terangkan Pak. Yang nomor 2 ada rukun kauli, rukun yang berbangsa apa saja Bu? Beri hadiah be gula. Kayak minta ke panitia aja minta ke gula. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga rukuk jadi. Hah? Apa? Ayo. Fatihah. Apa lagi? Takbir, Fatihah, salam, telok. Aduh, tak tepat sholat teman ngane kamu. Ayo, ini adalah Isra Mi'raj, adalah ulang tahun sholat. Ini saya beritahu ini. Kayak mau benih kancah karena kiai tamu kancah saya. Benih kancah tak belain saya. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholat, sa 5 Bu. Apa maksudnya? Ada rukun yang sifatnya adalah kauli, sifatnya adalah bacaan. Artinya apa? Harus dibaca. Paham ya? Harus dibaca. Tak cukup nang dalem ate. Minimal didengarkan telinganya sendiri. Ingat-ingat Bu.
Kalau ada 5 bacaan takbir, Fatihah tidak jelas, tahiyat akhir, pembacaan salawat kepada Nabi, salam kok tidak didengar minimal oleh telinganya sendiri, sholatnya sama tidak sah. Tina bitong salat tempian sisa senapa kali kan? Ini perbaikan sholat ya Pak ya. Dalam kondisi normal, kau bener-bener speaker santak, bocah ustad gelak kudu ngeding kau pengah, bodoh speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Mak santak sholat dan yuk, mau gelak terang aki kudu ngeding kau pengen TV. Bener speaker, kudu santak aki ya. Bener gini gue Pak. Dalam kondisi diingat-ingat Pak. Orang kalau sholatnya benar, 5 ini tak ada orang sholat cepet Pak. Teka terawih pada. Jangan bulan terawih di pas sholatnya cepet. Pak kudu ngeding. Allahu Akbar. Harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kudu ngeding, Pak. Mbiyen men salat ngeding gini kah? Bu, kalau salat seperti itu, Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah baca kanto cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahin, Pak. Tapi kalau dibaca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Harus dengar tasdidnya itu, Pak. Ini salat yang benar. Kalau ndak sah salatnya sampean. Dikelih kirim mak ustad keren. Benih keren jeneng agneka. Orang yang salat ada 5 bacaan ini Pak. Fatihah, tahiyat akhir, takbir tadi, sholawat, salam. Le selema neka kudu ngeding selain tak kata bocah tak napah keng eman. Paham Ibu nggih? Ruku ndak baca ndak apa-apa. Karena pegawai negeri salatnya pingin cepet. Yang 5 aja dibaca. Beritahu saya kayak membenikan catat belain. Allahu Akbar tak sama kabiro misalnya langsung Bismillahirrahmanirrahim harus jelas waladhdallin Allahu Akbar tidak usah baca apa-apa Sami'allahu liman hamidah tak usah baca apa-apa Allahu Akbar sujud tak usah baca apa-apa tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus sampai asyhadu alla ilaha illallah sholawat salam cukup karena kalau ruku itu namanya rukun saya penting rukuk tak kata macam apa-apa sholat as-sah tapi yang 5 adalah sifatnya bacaan maka harus didengar telinganya sendiri kalau tidak dengar sholatnya sampean tidak as-sah tidak sah sholatnya masangnya itu tanyakan ke yang lain ini ada Pak Yai ini ada Pak Yai menteri maki carpak Pak Ustadz carpak paling bawa beli carpak ini kawan kuat nih paham Ibu ya? Nah itu adalah sholat. Mari kita baiki sholat kita. Lebih-lebih sholat itu adalah kita bermunajah menghadap kepada Allah. Masjidnya harus bagus. Saya pernah menamu di rumahnya orang, Bu. Menamu di rumahnya orang, tempat ruang tamunya bagus, Bu. Ada kipas anginnya, jengkaan empon, Pak. Jagongan neka masya Allah sejam lagi tak gesah saking nyaman apa tahu jengan ini makin neka tahu jengan neka makin jagongan tuh enak sampai pas tiba saatnya sholat asar Bu saya ngampung Pak mohon maaf saya mau ngampung sholat dipersilakan Pak di rumahnya di belakang saya wudhu masuk ke ruang sholat masya Allah Pak sholat itu munajat kepada Allah sholat itu berbisik kepada Allah kita berdoa kepada Allah saya masuk Pak masya Allah kalau lihat ruang tamunya itu yang berkomunikasi dengan sama makhluk bagus empuk Pak empuk bangku-bangkunya empuk semua ada AC-nya depak saya ngampung bejeng masya Allah hanya ukuran 2 meter kali 2 meter mungkin kali semeter Pak itu tidak ditehel tembok Pak tai cet sarana itu banyak kotang, selebor, masya Allah. Ini tempatnya bermunajat kepada Allah, Pak. Wong munajat kita ngomong-ngomongan dengan manusia loh. Tempatnya bagus, kok munajat dengan Allah di rumahnya, nggak cocok itu namanya. Kalau bagus ruang tamunya sampean, tempat sembah rumah harus bagus. Paham Bu ya? Saya ngampung sholat nggak keras, Pak sholatnya cepet. Ya saya baca 5 tadi itu, tok sudah. Bu saya dong tok letongan rokok celeng rokok orangnya soki Pak rokok tak bernapote beda celeng-celeng sama ini rokok apa-apa ini
Padahal munajat kepada Allah lek sampean koleman masya Allah Pak macak nggih ta sing wedok nggih macak sampai 1 jam klambine sing apik dienggo ketemu sapa ketemu padha menungsone nggih klambi sing apik dienggo lah tepak salat tepak roko saya celeng dirubah Bu mulai besok. Kalau mau sholat pakai pakaian yang bagus, lek koleman biasa, ngadep nang manusa. Sholat ngadep kepada Allah. Ingat ya Bu ya. Apalagi kalau sholat jamaah. Pas nganggo kaos. Tulisannya Toko Maju Jaya. Wis surat Allahu Akbar mentelik Toko Maju Jaya. Tolong Bu, ini kita menghadap kepada Allah. Yang bagus ke masjid, sholatnya yang bagus, pakai minyak wangi. Pakaian yang paling bagus dipakai. Sampai tahu Yuni Bu, Pak Yuni tahu Bu, Yuni itu Bu. Cara itu ketika belajar sudah sembahyang Pak, dia membeli rokok, memberi mukena, itu tidak ada di Jakarta. Dia harus cari di Singapura, coba di internet dilihat. Itu loh Bu, orangnya yang cantik kalau pakai baju hanya sekian. Ini ada cantol-cantolnya ini. Tidak ada kotang-kotangnya, tidak tahu cekak yang mana, tidak tahu saya ini. Itu kan biasa pakai seperti ya Bu ya. Ini sekian. Ini tidak ada cantol-cantolnya ini. Tak tahu nyangke yang mana, tak tahu saya ini. Mak bisa tak geger dan saya. Loh, Yuni Sarah ini mau sembahyang, mau rukuan. Ini harus beli Singapura Bu. Kenapa? Katanya Yuni Sarah. Di Jakarta ada ruku yang bagus, harganya mungkin hanya 2,5 juta. Saya loh kalau tampil menghadap orang, tampil baju saya harganya 5 juta, 6 juta. Masa saya menghadap Allah hanya 2,5 juta? Tidak mau saya. Akhirnya nemu ke Singapura Bu, harganya 6 juta atau 7 juta. Itu Yuni Sarah. Sampai regen rokok kenapa? Lengeleng lagi. Rokok itu. Makanya rokok tolong jangan rokok potongan Pak, mungkin ingat. Rokok potongan tak sah. Ini kereng tak unjung boleh tak apa-apa saya tak. Rokok potongan itu sudah berbasul masail DNO. Untuk rokok potongan itu tidak sah kalau dalamnya tidak rapat. Paham Bu? Kalau ini sudah rapat semua, pakai rokok tidak apa-apa. Tapi cereng-cereng kantong tangan nikah, rokok potongan, kok tangan tok, ngene pas sampe kantong aja jalan ke masjid. Beda tak beda? Lo kadang lo kok ya, saestu niki Pak. Kok tangan tok, gitu, rukuke potongan, tangan gini kantong, aja lentar ke masjid, dan ayo ke masjid. Kok tangan melala? Masya Allah, ontong betuwah, lah ngode sempat gini kan. Dasar Bu, kecuali rapat semua. Ini sudah keputusan bahasa masail Bu. Kecuali rapat semua. Kenapa? Karena aurat itu boleh dilihat dari bawah, tapi kalau dari samping tidak bisa. Walau itu pun hanya potensi terlihat. Jadi obel aku mentero salah resah, mau tak percaya, mau percaya tak apa, tak rukuan tak apa. Saya penting rapat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tapi jangan hanya sholat saja Pak. Ditingkatkan lagi kepada sholat jamaah. Paham Bu? Ditingkatkan lagi pada sholat jamaah. Rukun-rukunnya sudah tahu, jangan sholat sendiri, tapi sholatnya jamaah. Lebih-lebih yang sekitar sini masjid, dihidupkan masjid ini dengan cara sholat jamaah. Mudah-mudahan di sini sudah dibentuk imamnya Ustaz ya. Imamnya sudah ada, azannya sudah ada. Kayak mengaku ingatnya ke salah. Gula teman Jumat, teman duhur Pak saya dari Banyuwangi, mampir di masjid sebelah kanan, sebelah kiri. Assalamualaikum. Wah, langsung saya ini duhur sudah, langsung ke masjid. Mari mau alik tada sekatan. Wah, masih motor speaker mak tada. Makanya nggak ini katanya, ini sudah bisa bikin sendiri ya Pak ya. Nggak usah dijaga. Nggih Pak nggih. Nggak usah dicoba niki muni dhewe, nggih ta ngoten ta. Alhamdulillah, kula masuk teng masjid, mari mau alik ceklek mati. Saya muter ada jin malah saya muter. Yang adzan, mudah-mudahan di sini enggak Pak kalau pakai otomatis terus yang jaga. Beda mau alik dulu entar. Adanin Pas. Tak kau nggak masjid saya sepan Banyuwangi. Mari mau alik cetet mati TV. Oh di TV nih ya Pak ya. Wah saya ini ketinggalan zaman ini.
makmunya TV kalau telok cakang orang sini tak tahu ada orang sekali. Jamaah Pak, jangan lupa sholat jamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina daro. Sholat jamaah itu loh Pak lebih utama dari sholat sendirian dengan berapa? 27 derajat. Mon sholat BTBL sekalian setung Bu, mon jamaah petole pilih yang mana? Petole korongguan jamaah lagu oke pengerin takmir jamaah kayak minta jamaah boleh bihan loh ini 1 dengan 27 Pak. Orang yang normal itu pilih yang 27. Contoh ibu-ibu paling enggak kalau di sini beli cabe itu 1000 dapat 1, di sana 1000 dapat 27. Pilih yang mana? Teka jauh yang tarin. Loh tapi kalau sholat jamaah ini kok enggak? Ya karena ganjarannya boleh gak ketok gitu ya. Boleh ketok sampean gak ero adang sana masjid tok mesti. Sholat jamaah itu adalah lebih utama daripada sholat sendirian. Ada orang yang bertanya ke saya, "Bu, kacen macam benyak lu Ustaz. Sholat sendirian setung, mau sholat jamaah petolekor, mau macam benyak kan kacen Ustaz, mata dua deh ya boy, mata ke petolekor." Saya juga jawab bingung, udah rem bicara. 1:27 Pak ya. Akhirnya saya jawab, sampean tahu umurnya sepeda motor gitu saya. Tahu umur ya Bu ya, apa itu sebenarnya? Umurnya sepeda motor. Berapa harganya umurnya sepeda motor itu Bu? Umurnya di sepeda motor kan ada banyak umur tuh Bu ya. Berapa harganya itu? Paling 2 seket beda 1000 ya. 1000. Tapi karena masuk ke sepeda motor menjadi harganya 15 juta. Bener. Umurnya sepeda motor itu loh Bu, ada harganya 7.500. Tapi kalau sudah gandeng dengan sepeda motor, harganya bukan 7.500, tapi harganya 15 juta. Karena dibeli borongan Bu, tak beli mortong stok. Apalagi mau timur mobil sih paling anyar. Umur regene karo 10.000, umur regene karo 17.000, keng mon sabak ke mobil. Beli mobil lah, tak kira mau 17.000, keng mau 100 juta. Sama dengan jamaah. Oleh karena itu mari kita tingkatkan jamaah kita Bu. Jamaah kita tingkatkan, di samping pahalanya besar, di samping itu jamaah itu juga bisa dalam rangka untuk menjalin ukhuwah Islami. Kenapa kok seperti itu? Saya mau cerita sebentar ya Bu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan jamaah Pak. Kecuali beliau ketika beliau itu adalah gerah, ketika beliau itu adalah sakit, baru dia tidak jamaah Pak. Ketika akhir beliau akan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selamanya jamaah. Kanjeng Nabi niku lek jamaah, Pak. Lek mari jamaah niku mesti ditakoni, diwasno sapa sing jamaah. Lek ono sing gak jamaah ditakoni, "Oh, sahabat itu kemana ya kok gak jamaah?" Lek teng mriki ditakoni misan nggih. Loh, Kanjeng Nabi seperti itu. Ada sahabat yang tahu, oh sahabat itu lagi sakit Kanjeng Nabi. Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh setelah jamaah ada ya yang mewakili ke sana untuk menjenguk. Akhirnya para sahabat menjenguk Pak. Yang sakit merasa diperhatikan kita. Yang tidak sakit yang menjenguk, rasa-rasa gak jamaah isin. Engkau pasti kono misan. Ada anak muda ketika diam setelah jamaah ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu?" "Karena biasa jamaah Pak. Saya ini orang mau gantian, sholat dak wiritan langsung pulang." Ditanya, "Kenapa kamu kok langsung pulang?" "Saya ini loh mau gantian pakaiannya dengan istri saya tidak punya pakaian lagi kecuali ini Kanjeng Nabi." Para jamaahnya diberitahu Nabi, "Itu loh mari kita bantu." Loh, dengan seperti itu akan terwujud rasa ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu jamaah itu bisa untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah harus seperti itu Pak. Tapi syaratnya harus sing jamaah nggih kudu rutin.
Ono sing takon, pundi niku kok boten dugi? Jek lamun boy tak ada Ustaz. Loh, teng pundi niku kok boten ono jamaah? Lah, bin Ustaz paling tedung ya. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak hanya setelah sholat Pak. Kanjeng Nabi itu sebelum sholat juga dilihat. Oleh karena itu ada sahabat namanya, kalau tidak salah namanya Syu'ban. Sahabat Syu'ban itu selalu berada di pojok masjid. Datangnya itu sebelum sholat subuh sudah datang. Dia tidak mau terganggu dan juga tidak mau diganggu orang. Tempatnya biasanya di pojok Pak. Dan rutin Syu'ban itu selalu jamaah Pak. Suatu saat ketika subuh mau jamaah, Kanjeng Nabi melihat mau diimami kok dilihat di pojok namanya Syu'ban, tidak ada. Mana Syu'ban para sahabat? Tidak tahu Kanjeng Nabi. Oh kalau gitu tidak apa-apa, ditunggu dulu ya, kasihan Syu'ban biasanya ikut jamaah. Lek teng mriki ngoten nggih, lek wayah atine komat didelok dhisik jamaah wingi 10 saiki karek loro, sing 8 teng pundi? Loh lek Kanjeng Nabi mboten sitonan Pak, Syu'ban iku tok. Lho kok lek teng mriki biasane 10 karek loro, gak usah takoni Pak 8 kene kok. Syu'ban ini ditanya oleh Nabi, "Teng pundi Syu'ban? Di mana Syu'ban? Kok ndak datang biasanya ada di pojokan?" Ndak tahu Kanjeng Nabi, ditunggu dulu ya kasihan Syu'ban. Ditunggu Pak. Ta meneng kanto, beri setak datang setong, ada teh iki, mbok madan tereng kene nikah, tore pon matahin kuwi terlako ah. Kalau dulu ndak ditunggu, lama ndak datang. Lama tidak datang, akhirnya Kanjeng Nabi, oh kalau gitu dimulai saja ya, takut kesiangan subuhnya. Akhirnya dikomati sholat subuh. Setelah sholat subuh ditanya oleh Kanjeng Nabi, ada yang tahu rumahnya Syu'ban di mana? Tidak ada Kanjeng Nabi. Akhirnya ada yang mengacu, saya tahu rumahnya Syu'ban Kanjeng Nabi. Mari saya diantar ke rumahnya Syu'ban. Ini loh Pak, kalau sering jamaah itu akan terjalin rasa persaudaraan Pak. Dan betul-betul akan terjadi apa? Al mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid yashuddu ba'dahum ba'dahu. Ada permasalahan bisa dibahas bersama, ada kesusahan dicarikan solusinya, akan terbentuk keluarga di situ Pak. Ukhuwah Islamiyah akan terwujud. Setelah jamaah Kanjeng Nabi itu minta antar kepada sahabat yang tahu rumahnya Syu'ban. Jalan Pak Kanjeng Nabi Pak. Mungkin di sini kalau gitu nggih, takmir, lek oleh gak jamaah, sampean nyanyi. Wedi tepak loro, didongakno bareng, ndang waras, ngoten nggih ta? Lho Kanjeng Nabi ini jalan, Pak. Di dalam sebuah hadis terangkan, Kanjeng Nabi mau nyampe ke rumahnya Syu'ban itu 3 jam, Pak. Oh, mon 3 jam kantor kamah. Syu'ban itu, Pak, sembahyang di masjid. Ketika didatangi rumahnya oleh Nabi, kira-kira perjalanan 3 jam, Pak. Kalau sini 3 jam itu kemana? Mau ke perumahan kantor kan dekat-dekat, tak sampai 3 jam gitu Pak. Masa sampai 3 jam tak sampai gitu. Mau pada tak sampai. Datang masjid SN, masjid jamaah. Syu'ban 3 jam Pak. Bahkan Syu'ban ini datang ke masjid sebelum subuh setengah jam sudah ada di tempat. Padahal perjalanannya saja itu adalah 3 jam. Berarti subuh sebelum 3 jam Syu'ban sudah berangkat dari rumah. Pada bere kantor. Subuh sih tas berangkat kan ngeten nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi datang ke rumahnya Syu'ban, ditanya assalamualaikum, dari dalam menjawab waalaikumsalam. Apa bener ini rumahnya Syu'ban? Bener ya Rasul. Mana Syu'ban? Nangis ya bini Pak. Nangis. Loh kenapa kok nangis? Syu'ban baru saja meninggal Kanjeng Nabi. Mati. Tak jamaah itu benih karena nakal Pak. Karena sakit keras pas mati tak datang ke jamaah. Itu adalah sahabat Nabi Pak. Oleh karena itu mari kita yang dekat-dekat masjid ini, agar supaya terjalin rasa ukhuwah Islamiyah, ada hubungan sosial yang baik, mari berjamaah kita bersama-sama di masjid, kita makmurkan masjid ini. Lebih-lebih masjid ini sudah diatur, mulai jamaahnya sudah ada, imamnya ada. Eman lek gak jamaah Pak, mumpung gak kasep besok sampai akhirat rugi. Lebih-lebih yang hanya ditempuh hanya 10 menit atau ditempuh hanya 5 menit. Karena apa? Karena Nabi juga berkata Pak, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Tidakkah aku telah memberitahukan kepada kamu hal-hal yang bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat? Di antaranya adalah kasratul khuta, banyak langkahnya kepada masjid. Semakin jauh semakin ontong sampai Bu.
Kenapa? Karena langkah sampean semakin banyak, itu akan menghapus dosa-dosa sampean semua. Melangkah ke masjid sudah dapat pahala, lebih-lebih yang jauh. Syukur sampai dekat ke masjid, dengar speaker bejana subuh tak ngeding, bisa ngeding, disyukuri itu Bu. Para bapak, para ibu sedaya saya beten kalau muljaki paling terakhir. Sholat itu sebetulnya gunanya kanggo siapa? Kanggo siapa sholat Bu? Sholat itu kanggo kita sendiri Bu. Allah itu tidak akan paten sampean lek gak salat. Allah itu tidak akan berkurang kemuliaannya ketika sampai tidak salat, tidak akan mengurangi sedikit pun. Allah akan maha segala-galanya. Sampean kabeh tak salat sedunia, tidak akan mempengaruhi sifat kekuasaan kemuliaan Allah. Salat itu adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu kata Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Ara'aitum anna naharon fi bibabi ahadikum yaghtasiluna kulla lailatin khamsa marrat fahal yabqa min daranihi syai'un." Nabi bertanya sahabat, "Hei sahabat, apa pendapatmu seandainya ada orang di depan rumahnya ada sungai dan orang itu setiap hari mandi 5 kali, apakah kotorannya masih ada pada orang itu?" Nabi itu menjawab, para sahabat menjawab, "Ya tidak ya Rasul." Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dosa sekarang banyak, dosanya telinga, dosa lebih-lebih dosanya mata. Ya Bu ya, saya kadang nyupir sendiri Pak. Saya nyupir sendiri, di depan itu ada orang Pak, laki-laki dengan perempuan. Yang perempuan yang dipakai bajunya adalah baju adiknya Pak. Pernah nikah tak ada Pak. Celananya yang dipakai celananya adiknya diangkat juga tidak bisa Pak. Pas lompat nggak nikah, burin ketela Pak. Loh, betul saya nyopir sendiri Pak. Metung tak kau nabrak, ngabos ketela buri. Burin mon pote Pak cereng biru. Tuh sedot ini Pak. Telinga juga semacam itu. Banyak dosanya kita. Oleh karena itu untung ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah menghapus dosa-dosa kita Pak. Itu namanya penghapus dosa setiap hari. Dihapus setiap hari, setiap minggu ada penghapus dosa, yaitu namanya sholat tahunan juga ada penghapus dosa, namanya bulan Ramadan yang hampir nyampe kepada kita. Itu adalah penghapus dosa Bu. Ramadan artinya panas poton, bahwa dengan bulan Ramadan dosa-dosa kita akan habis Bu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu mon orang bejeng sholat Jumatan bejeng Ramadan poso kok sik mlebu kok sik mlebu neraka, itu saking kenemenan Bu. Oleh karena itu mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan memperingati Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Syukur-syukur kita pateng melaksanakan sholat jamaah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita masih terus panjang umur sampai bulan Ramadan terus, tapi gunanya untuk beribadah kepada Allah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon Kiai Badrut Tamam untuk berdoa. Monggo Kiai Badrut Tamam berdoa, dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. قضي حاجتي وحاجتنا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وفي كل وقت وحين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حج البيتك الحرام والزيارة قبر نبيك محمد أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية والسلام وحب المرام اللهم اجعل هذه بلدتنا بلدة إندونيسية خاصة بلدة طيبة ورب غفور آمينة مطمئنة والسلامة ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة.